Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Apa kabar semuanya? Dimunculkan videonya dulu lah ya. Coba videonya dimunculkan semuanya dulu. Yang lainnya mana yang lainnya? Ini baru Zen, Alsyad. Yang lain mana? Nisan, Heli, Rizky tadi. Punya saya kelihatan nggak, Pak? Enggak masuk, belum. Proyogi, Raffi kah? Iya, Pak. Ini udah muncul. Munculkan semua dulu, nanti saya screenshot. Tinggal siapa yang belum nih? Kirim ke grup aja, Rahman. Rizky, Fauzan, Rapi, tadi mana Rapi? Ada, Pak. Ini tampangnya ada yang seger, ada yang kucel, ada yang belum mandi kayaknya nih. Sudah mandi, Pak, sudah. Kalau udah mandi berarti memang kayak gitu wajahnya berarti. Kalau masih tetap kucel. Oke, cukup wes. Kita tutup videonya biar lancar ya sinyalnya ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Untuk materi hari ini berarti direct drive system. Mana ini? Kok banyak sekali yang muncul. Oke, muncul di layar masing-masing. Muncul, Pak.
Nah, kemarin kan untuk buku itu kan sudah dikirim ya. Sebagian sudah ngambil, ada yang belum tadi ya. Yang belum tadi siapa ya? Rizky ya? Saya belum ngambil juga, Pak. Si Zen kemarin belum Ya, juga kan, Zen? belum ngambil. Dikirimin kemarin, Pak. Sudah? Udah aman. Oh, udah nyampe ya. Berarti yang belum berapa orang gini? Sementara 2, Pak. 2 orang ya. Amadin sudah ya? Belum ngambil, Pak. Oh, belum ngambil. Berarti Amadin sama siapa tadi? Kucing, Rizky. siapa kucing tadi ya? Rizky Maulana, Pak. Rizky Maulana. Oke. Berarti nanti kalau udah sempat diambil ya. Nah, iya, Pak. Masih di pos security. Nah, ini aku belum copy atas modul yang sudah ada di situ sama materi di sini. Soalnya kemarin infonya dari bapak-bapak instruktur yang sudah ngajar itu ada beberapa yang beda gitu ya. Iya Pak, ada beberapa yang beda. Nah, untuk yang direct drive ini saya juga belum tahu memastikan apakah sama atau enggak. Yang jelas di sini punya saya ini yang bagi yang megang ya, nanti coba di cross check. Ini kan halaman punya saya totalnya 65 halaman. Dari judul ini sampai ke belakang ya. Coba dipastikan dulu ini sama enggak ya judul apa daftar isinya. Di daftar isinya ini sama enggak? Sama, Pak. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sama ya? Jumlahnya juga. Sama. Oh, ya sudah berarti aman berarti. Oke, nanti kalau misalkan dari slide yang saya tampilkan di situ ada yang beda, nanti silakan disampaikan ya, bedanya seperti apa di situ. Oke, kita langsung saja mulai. Ini jam 11.15. Kemarin kita istirahat jam berapa ya? 12 lah. Kita atur aja lah. Kemarin terakhir part book reading ya? Iya, Pak. Tes. Wah, ini ada sinyal agak nyendat-nyendat punya saya atau siapa ini ya? Punya saya kah? Kayaknya suara sampean yang sendet-sendet, Pak. Oke. Halo, Tes gimana, Pak? monitor. Mana yang motor? Monitor. Oh, iya. Din. Oke, ini Oh, yang iya. pertama di bab 1 ya. Nanti kalau misalkan belum muncul bilang ya. Ya. Ini sudah lancar. Ini masuk di sistem glosarium sudah muncul belum? Ya, Pak. Putus-putus ini, Pak, suaranya. Suara Bapak putus-putus Pak. Ini sinyal
Buka apa? Enggak. Kita Sinyal yang tes sinyal model. Bapak. Atas. Des. Ya, masuk. Suara aku lancar kok. Lancar. Lancar. Hujan dah kalau sinyal. Aman. Wah, Apa, Pak? banyak trouble hari. Ya itu. Ini Bang tantangannya kalau online nih. Yo. Bebulik ke Den. Bebulik ke sana Den. Beli kemana? Istirahat jam berapa tadi? Jam 12. Oro. Jangan ngeluh. Gibik buku udah diambil. Ada kawa di karantina orang membuli pulang biasa. Kenapa Pak Dina? Makan nih Pak kepala desa. Soalnya di sini sini kegiatannya masih Bang. Apa? Aku Boleh aja tahu ngumpul itu nak. makanya kalian ambil. Apa nih? Indo. Kalian tahu pada buku di pos. Aku tuh hari orang ngirim makan sampai ada sini. Itu yang bukan Pak Ujan berbayar aja. Kabili yang ambil. Goblok kok. Ini ngechat nih tuh. Harat lah kok. Mat lo kok. Berapa itu bebel. Kayak GTA aja pakai chat. Yang Madin yang diparingin kan kau Pak, di berbagai kau Pak. Mobil trouble. Kita baru aja sampai. Jalur lo kok, jalur gede. Umpat sampai Kemudian trouble, instruktur pulang trouble. tes. Apanya ini tes. Patah ini. Iki gawin tangan ke pinter lo. Mangki kurang. Nah. Mualat iki. Mandi aja. Kenapa pulang? Nah, ini lebih bisa. Nah, Saya sedangi kelakuan kayak. kucing. Tadi mana bagian tadi mandi kerja. Aku mandi 2 kali mandi nih orang mati berapa rumah. Alih, Orang ini 2 kali mandi ada juga lo kok. Kubu mandi Mati kayak iwak Klik jadi jurang, curang. Tes. Iwak kalau mati. Ya, Pak. Dik. Masuk, Pak. Masuk Kak, ini suara saya. Tadi nggak masuk ternyata. Masuk, Pak. Ya, udah, Pak. Masuk. Masuk ya? Coba. Ya wis, kita lanjut berarti. Ini sekarang lagi di glosarium ya. Sudah muncul belum? Betul, Pak. Sudah, Pak. Muncul ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya nge-close dulu baru masuk lagi baru lancar. Oke, ini yang pertama transmission system ya, glosarium nanti terkait dengan istilah-istilah hubungan dengan transmisi ya. Saya kira teman-teman sudah mungkin sering mendengar istilah ini ya. Ada istilah engage, ada engine, ada disengage, sama clutch kan ya. Kalau engage itu berarti kondisi di mana nanti antara komponen disk dan plate itu dalam kondisi merapat ya. Jadi saling mendekat atau merapat.
Kemudian untuk engine sendiri ya standar lah ya, sumber tenaga di powertrain. Terus untuk disengage-nya sendiri itu merupakan kebalikan ya, kebalikan dari engage berarti kondisinya meregang atau menjauh ya. Nah, disengage. Terus ada clutch. Nah, ini artinya disc dan plate yang tersusun di antara inner drum dan outer drum. Jadi istilah ini nanti yang akan sering dipakai ketika kita berhubungan dengan transmisi ya. Khususnya di engage dan disengage gitu ya, engagement. Oke, lanjut. Yang pertama ya, terkait dengan main clutch. Nah, ini referensinya cukup banyak sekali. Nanti teman-teman juga silakan dibuka-buka juga kalau ada shop manual ya. Kalau punya simpan shop manual untuk dipelajari lagi. Yang pertama ini main clutch tipe spring. Nah, ini masih sama nggak dengan di buku yang pertama? Sama ya? Sama. Oke. Jadi yang pertama main clutch tipe spring ya, sesuai dengan namanya main clutch spring ya, seperti yang sudah sering kita ketahui ya, mechanical dan gitu. Sedangkan untuk main clutch-nya di sini itu kalau di bahasa umumnya itu apa? Coupling kan gitu ya. Bahasa umum teman-teman mungkin yang sering dikenal adalah coupling kan gitu. Nah, di sini istilahnya beda lagi, itu disebut dengan main clutch. Apa main clutch gitu kan? Nah, kalau di sini penjelasannya adalah merupakan suatu komponen penghubung dalam penerus tenaga atau powertrain ya yang dulu sudah pernah kita pelajari pada suatu kendaraan. Jadi suatu rangkaian yang menghubungkan ya antara powertrain ya, jadi meneruskan tenaga. Nah, untuk clutch di sini terletak antara engine dan transmisi ya. Jadi antara engine dan transmisi yang pastinya dia akan berfungsi sebagai penghubung atau pemutus. Ya kan? Jadi fungsinya cukup itu aja, menghubungkan sama memutuskan. Nah, apa yang diputuskan yaitu tenaga dari sumber tenaga menuju ke sistem ke belakangnya kan gitu. Nah, untuk main clutch sendiri berdasarkan cara kerjanya ini dibagi menjadi tipe spring sama tipe over center. Jadi ini ada dua tipe ya untuk main clutch-nya. Yang pertama adalah spring type atau tipe spring. Yang kedua adalah over center. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, sebagai gambaran umumnya untuk tipe spring ini, ya seperti yang tadi ya, ada istilah engage sama disengage ya. Nah, untuk tipe engage, untuk disc dan plate-nya, itu menggunakan tekanan spring. Karena dia tadi disebutnya adalah tipe spring ya. Atau istilahnya disebut dengan spring loaded. Nah, kalau dulu biasanya dikasih kode ya, spring loaded atau SL biasanya gitu. Kemudian untuk pengoperasiannya juga digerakkan dengan pedal. Ya, dengan pedal untuk mendisengagekan. Jadi untuk meregangkan lah ya. Pada pelajaran yang pertama akan dipelajari tentang main clutch tipe spring seperti pada gambar berikut. Nah, masih ingat ya dulu rangkaian powertrain dari unit bulldozer ya. Nah, yang pertama pasti ada sumber tenaga ya, yaitu engine nomor 1. Kemudian nomor 2 yang warna biru, nah itu disebut dengan main clutch-nya ya. Main clutch. Kemudian ada nomor 3 ada universal joint atau U-joint. Kemudian yang keempat itu ada transmisi. Kemudian ke belakang lagi nanti ada steering system lah ya. Kemarin udah belajar steering system ya? Udah.
Udah, Ya, Pak. steering system kemarin kalau nggak salah ada steering crawler sama wheel ya. Yang wheel belum, Pak. Oh, Baru wheelnya crawler. belum. Crawler aja ya. Oke. Oke, jadi ini steering system berarti kalau di Dozer ini menggunakan steering clutch sama steering brake ya. Jadi medianya nanti untuk meneruskan putaran di main clutch atau kopling nanti ada mekanisme yang mirip ya, yaitu steering clutch sama steering brake. Kalau kemarin saya udah belajar di steering crawler, sudah copy lagi. Kemudian dilanjutkan ke final trap ya. Final trap atau di undercarriage kemarin fungsinya adalah menurut tenaga ke undercarriage ya. Nah, untuk kita di sini fokus di poin yang kedua untuk main clutch-nya atau kopling. Oke. Kalau gambaran kerjanya, gampangannya itu seperti motor lah ya. Kalau di motor yang pakai kopling kan biasanya kita tinggal tarik lever koplingnya, kemudian kita masukkan gigi kan gitu ya. Kita tarik handle-nya, kemudian kita masukkan gigi. Nah, itu gambaran gampangannya seperti itu ya. Di unit seperti unit-unit alat berat pun juga sama. Oke, terus nah ini contohnya pada produk Komatsu unit yang menggunakan main clutch tipe spring, ini contohnya diantaranya adalah ada Dozer 50, ada grader juga, grader seri-seri tertentu ya. Nah, seperti yang ada di situ lah ya. Nah, ini gambarannya kalau di grader yang menggunakan main clutch spring ya. Ini contohnya grader 511A ya. Nah, ini memang di grader itu agak sedikit unik ya untuk powertrain-nya. Jadi kayak belok-belok gitu ya. Kalau tadi di Dozer itu dari ujung langsung ke belakang lurus gitu aja. Kalau di grader ini dari belakang ke depan, habis itu belok ke samping ya. Nah, ini sama ya, sesuai dengan nomor di situ. Ada diesel engine, main clutch yang warna biru, kemudian universal coil nomor 3, nomor 4-nya ada transmisi atau gearbox ya. Kemudian steering clutch sama steering brake. Kemudian dilanjutkan ke final trap ya. Itu kalau di unit grader. Nah, ini gambarannya main clutch spring tab ya. Ini yang diambil dari grader tadi, grader 511. Nah, nanti ada beberapa komponen yang ada di dalam main clutch tipe spring ini ya. Main clutch tipe spring ini. Jadi kalau dilihat sesuai dengan namanya tadi main clutch tipe spring, berarti komponen utama yaitu dari spring ya. Nomor berapa di situ yang spring? Dari gambar itu nomor 2. Ada lagi nggak spring selain nomor 2? Dari gambar ya, dari gambar aja. Kalau dari tulisan mungkin nggak ada ya. Cuma satu ya, nomor 2. Kalau dari gambar, ini kelihatan juga ada spring lagi sebenarnya di sini. Nah, ini ada spring juga, tapi di situ tidak dikasih nama ya. Oke, untuk utamanya komponen spring adalah di nomor 2 ya. Nah, yang lain-lainnya itu juga sesuai dengan namanya masing-masing di situ ya. Yang pertama itu ada shaft yang paling tengah ini. Kemudian tadi nomor 2-nya di sini ada spring.
Terus nomor 3 itu ini apa? Rumah ya atau housing ya? Main cloud housing ya. Rumah yang kopling. Kemudian nomor 4 di situ disebut dengan lever ya. Release lever. Kalau release lever itu berarti apa kira-kira fungsinya? Buat disengage, Bang. Ya, nanti untuk mendisengage-kan siklat ya. Jadi menggunakan media lever atau linkage ya. Oke, terus nomor 5 di bawah. Nah, nomor 5 di sini ada gear. Ya, ini ada gear ya. Ini potongan ya, gambar potongan. Jadi separuhnya. Ini ada gear. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 itu baru driven plate, dalam kurungnya adalah disknya. Ya, driven plate. Jadi kalau driven berarti yang sebagai yang digerakkan kan gitu ya. Dulu masih ingat di sistemnya pompa itu ya, ada drive gear sama driven gear ya. Nah, ini nomor 6-nya disknya, baru nomor 7 itu adalah drive plate-nya ya. Terus di sampingnya nomor 7 ini sebenarnya juga sama ya, ada disk lagi. Jadi susunannya nanti ada disk, ada plate sama disk lagi. Tergantung nanti jumlahnya ada berapa ya. Nah, terus nomor 8 ini, nomor 8 itu disebut dengan pressure plate. Pressure plate. Nah, pressure itu tekanan ya. Plate itu ya plat gitu ya. Jadi plat tekanan. Nah, untuk apa gitu kan? Jadi pressure plate ini nanti dia yang akan melakukan penekanan terhadap disk dan plate ya, supaya dia nanti bisa merapat lagi kan gitu. Supaya bisa merapat lagi atau posisinya engage gitu. Kalau tadi kan yang lever nomor 4 itu tadi fungsinya untuk mendisengage-kan, ya kan. Nah, nomor 8 ini nanti sebagai aktuator untuk mendorong atau merapatkan antara disk dan plate. Terus nomor 9 itu adalah cover ya atau rumahnya ya. Cover cloud-nya. Kemudian nomor 10 itu adalah adjusting screw ya. Kira-kira fungsinya apa ya adjusting screw nomor 10 ini? Ketika terjadi kausan kan, Pak. Itu apa namanya? Kan agak ada celah tuh. Nah, di jazz kan bisa gitu. Kayaknya. Iya, maksudnya celah di antara disk dan plate ya. Iya, Pak. Jadi ini nanti fungsinya untuk umumnya itu untuk nyetel gitu lah ya. Bahasanya biasanya untuk penyetelan. Jadi dirasa kalau sudah terjadi kausan nanti, oh bisa di-adjust di sini kan gitu. Terus kira-kira nomor nggak ada nomor sih tadi. Spring di sini nanti fungsinya apa ya kira-kira ya? Kayaknya buat mempermudah disengage itu, Pak. Mempermudah disengage. Menurut bayangan saya. Yang lain mungkin Buat engine-nya, Pak. buat engage. Jadi kan ini kan sebenarnya ada cara kerjanya ya. Cuman saya langsung aja. Apa namanya? Jadi ketika nomor 4 tadi, nomor 4 lever cloud lever tadi ya, ketika dia ditarik ibaratnya kan dia akan
ini akan ketarik ya. Jadi ini kan dia nanti ketemu lever yang ada di sini. Kemudian baru ketika ini digeser levernya, maka ini akan ketarik. Sehingga kalau udah ketarik pressure plate-nya ketarik ya, ketarik shaft yang ini. Sehingga posisi disjoint plate-nya itu meregang atau disengage. Ya kan? Nah, kalau dia sudah ketarik, pressure plate-nya juga ketarik. Nah, ini spring ini dibantu lever ini tadi kan, jadinya ketarik, ikut ditarik ke sini. Ditekan ya. Tapi ketika sudah dibalikkan lagi, nanti spring ini dia akan memposisikan lagi, membantu ya sebenarnya, bukan yang utama, tapi dia akan membantu juga. Tapi ketika sudah balik lagi, ibaratnya kalau kayak motor lah ya, motor kita kopling itu kan sama halnya mendisengage-kan disjoint plate ya. Nah, kalau kita lepas, kira-kira yang membalikkan disjoint plate-nya posisi engage siapa kan gitu. Kalau di motor ada yang copy nggak? Siapa yang balikin dia? Spring. Ada mechanical spring ya untuk mendorong mendorong pressure plate lah ya untuk mendiskan disjoint plate supaya engage. Nah kalau di sini kira-kira siapa? Komponen yang mana? Nah, ini kan sebenarnya, ini kan gambaran potongan. Ya, jadi kelihatannya spring ini cuma satu, tapi ketika sudah ada di komponen sebenarnya, ini springnya lebih dari satu jumlahnya. Nah, ini nanti juga berfungsi sama kayak tadi di motor, untuk spring ini. Nah, ini satu lagi nomor 11 sama 12. Apa nomor 11, 12 tuh? Ya, ini untuk release bearing sama shifter blocknya. Ini untuk pergerakan menggerakkan si shaftnya nanti ya ini ya. Jadi si bearing ini nanti nyambung dengan mechanical lever yang ada di sini nanti. Jadi kayak sistemnya kayak linkit yang ada di motor untuk pengebrekan itu loh ya, yang di belakang dia kan kalau dia pasti pakai yang drum, bukan pakai yang cakram ya. Jadi kalau ini ketarik nanti di sini juga ikut ketarik lah ibaratnya gitu. Oke, nanti detailnya kita lihat di setelah ini ya. Oke, main class pada gambar di atas termasuk tipe wet. Tipe wet itu berarti tipe basah ya gitu ya. Yang mempunyai 2 disk atau twin disk spring type. Nah, driven plate atau disk berada di antara flywheel drive plate dan pressure plate yang ditekan oleh tenaga dari spring yang tadi kita bahas ya. Disk pada tipe wet ini dibuat dari sinter alloy aluminium dengan koefisien gesek yang besar. Ada yang tahu nggak koefisien gesek itu apa? Rizky mungkin? Apa Ki? Koefisien gesek itu Ki? Apa Ki? Apa itu koefisien gesek Ki? Atau Zen mungkin, Madin, Heli, Destu. Pak, koefisien itu adalah gaya gesek yang bekerja pada permukaan benda. Berarti kalau koefisien gesek semakin besar itu apa artinya? Berarti gaya geseknya tinggi, Pak. Kemungkinan Ya.
Maksud gini ya jadi sudah cukup benar lah. Sebenarnya itu kita tahu dulu bahwasanya di materi apa ya? Materi basic mesin elemen kalau nggak salah. Ada yang disebut dengan koefisien gesek ya. Koefisien gesek itu bisa terjadi kalau ada dua benda saling bergesekan, kan gitu. Nah, terus yang dimaksud dengan koefisien gesek besar ataupun koefisien gesek kecil itu yang mana, kan gitu. Nah, gampangannya gini. Berarti kalau koefisien geseknya semakin besar, berarti nilai geseknya itu semakin tinggi ya, yang tadi bilang ya. Jadi semakin tinggi. Ya, Pak. Ibarat permukaan itu dia semakin kasar dan juga bisa semakin rapat, kan gitu. Sehingga dia bergesekannya cukup besar. Nah, kalau misalkan koefisien geseknya itu kecil, otomatis bidang geseknya itu atau bidang kontaknya itu juga semakin kecil. Atau bisa juga diartikan semakin licin lah, kan gitu ya. Semakin licin itu berarti koefisien geseknya kecil. Kalau kita jalan di jalan aspal, ya kan, atau di workshop misalkan, satunya pakai sepatu, satunya nggak pakai sepatu, itu juga nanti akan terjadi perbedaan koefisien gesek ya. Apalagi kalau sepatunya ada bekas oli, nah itu beda lagi itu. Maka koefisien geseknya sepatu yang ada olinya itu dia semakin besar atau kecil kira-kira? Kecil, Pak. Kecil. Kecil, Pak. Ya, pasti semakin kecil kan gitu. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan koefisien gesek besar pada permukaan di sini yang dimaksud adalah ketemunya antara permukaan disk dan permukaan plate dan juga pressure plate, kan gitu ya. Makanya tadi kalau misalkan udah lama dipakai kan lama-lama ada yang kalah ya, ada yang aus kan gitu. Kira-kira kalau yang aus itu yang mana? Pressure plate kah, disk kah, atau plate? Yang kemungkinan akan cepat aus ya. Pastinya yang terbuat dari material bukan besi kan gitu. Nah, biasanya adalah Iya, Pak. disknya. Plate-nya itu, Pak. Plate apa disk? Tuh. Dis, Pak. Kan yang Pak. ada model kayak kampasnya itu biasanya kan. Iya, Pak. Nah, kalau yang ada kampas itu biasanya disknya kan gitu. Kalau plate kan Iya, benar-benar Pak. besi, Disknya, Pak. besi ya. Plate besi. Kalau besi itu cenderung lebih tahan kan gitu. Tahan lama. Oke, yaitu hubungannya dengan koefisien gesek ya. Nah, bidang kontak permukaan disk dan plate dilumasi dengan oli untuk menjaga terjadinya panas yang berlebihan sehingga umur plat lebih lama. Ya, artinya kalau misalkan nanti di sini nggak ada pelumasan, otomatis koefisien geseknya kan semakin besar ya. Kalau semakin besar otomatis timbul panas, ya kan. Kalau timbul panas, maka akan muncul keausan atau timbul keausan. Makanya perlu yang namanya pendinginan terhadap keran sendiri, gitu. Makanya tadi ada tipe wet ya di sini yang pertama ya. Tipe wet tadi tipe basah, gitu maksudnya. Sampai di situ di copy atau ada yang mau dipertanyakan? Atau mungkin ada pengalaman ya silakan disampaikan, nggak masalah. Oke. Nanti sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini gambaran kalau gambar main clad yang di spring tadi itu di pretelin ya. Jadi ini gambaran pretelan daripada komponen main clad spring itu seperti ini. Ada sekitar 23 komponen ya yang
kalian nggak semuanya dinamain ini yang komponen utama. Nah ini gambarannya. Jadi ada main class spring. Nah springnya ada dua ya, nomor 23 sama nomor 22. Jadi double spring. Terus komponen utamanya lagi di class ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 1 lagi. Ini disk dan plate nomor 2-nya. Nah terus pressure plate tadi yang mana? Pressure plate yang nomor berapa? Nomor mana? Ada nggak pressure plate-nya? Nomor 11 itu apa 11? 11 cover ya. Nah, ini harusnya di sini nih. Ini nggak ada nomornya ini. Oke. Dari gambar ini, mengerti ya maksud gambar ini ya? Kemarin di partbook kayaknya udah dijelaskan juga tuh harusnya. Jadi kalau gambar seperti ini kan dari atas, ini ada gambar garis gitu ya. Garis, kemudian ke bawah sini, kemudian masuk ke sini, kemudian ada garis lagi, sampai ke sini. Jadi kalau gambar ini ibaratnya dipasang itu, berarti posisi gambar yang ini, nomor 23, 22, 21 ke belakang itu nanti proses pemasangannya berarti dari garis ini, sebelah kanan ya. Dirangkai dimasuk ke sini, terus jadi satu, baru dipasang lagi ke bagian atas dari garis sebelah sini. Jadi masuknya yang terakhir berarti ini posisinya. Jadi ngikutin garis ini maksudnya ya. Di copy ya. Kopi Pak, kopi. Oke, ini siapa nih? Siapa sih ini? Malah sesuai itu siapa? Suhai Pak, Suhaili. Nah, ini di sini ada kerjaan apa ya? Ke bengkel kah di situ? Paling ada tukang itu Pak. Di rumahnya kah? Kayaknya Pak. Gimana tuh rumah kah ini? grinder rolling door Pak. Oh ini kah? Kerjaanmu kali. Oh, mau bikin warung ini Seli kayaknya nih. Iya Pak, masa pandemi kayaknya Pak. Cocok itu untuk menunjang kondisi. Oh, ada orderan Pak, bikin rolling door itu Seli ini. Kalau sama saya berarti diskon 50% kah, Li? %100 diskon. Oke, Li, lanjut Li ya. Oke, ini maksudnya seperti itu ya. Biasanya kalau di partbook ada yang model seperti ini, jadi ini gambaran perentelan supaya mempermudah kita dalam menganalisa komponen ya. Troubleshooting belum ya? Materi troubleshooting sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Nah, ini juga biasanya kalau di troubleshooting ini juga bisa membantu ya. Artinya, oh di komponen itu tuh kira-kira apa saja sih isinya kan gitu. Nah, dari komponen ini kita bisa menganalisa kan gitu. Oh, misalkan dari ada disk dan plate sama disk lagi itu di sini. Nah, ini ada yang potensi ya, misalkan kayak gitu.
Oh, ada komponen bearing lagi, ada komponen seal dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan sebagai analisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara kerjanya ya. Tadi sudah sedikit saya sampaikan juga. Jadi cara kerjanya ini pertama adalah posisi clutch engage. Ya, kalau engage berarti antara disc dan blade-nya itu posisi rapat, ya, merapatkan. Ya, pada clutch posisi engage terjadi ketika pedal ya. Jadi ini masih pakai pedal ya operasinya dalam kondisi tidak diinjak. Dalam kondisi tidak diinjak. Berarti posisinya kaki itu bebas lah intinya ya. Kaki bebas berarti posisi clutch itu sedang posisi engage. Ya. Pada kondisi tersebut spring nomor 2. Nah, spring nomor 2 itu berarti yang spring utama ya, yang tengah, yang ini. Ini tidak dalam posisi tertekan. Ya, tidak posisi tertekan. Berarti kalau tidak tertekan otomatis spring itu posisinya apa? Bebas ya. Ya, kalau bebas berarti yang ada di depannya spring itu akan terdorong oleh bebasnya spring itu sendiri kan gitu ya. Tension springnya itu akan kembali ke bentuk normalnya. Sehingga di situ ketika springnya tidak dalam keadaan tertekan, maka springnya itu akan memanjang untuk kemudian menekan plunger nomor 8, root 17, dan shifter 12 ke arah kiri. Nomor 8 ini ya. Terus 9 ya tadi ya. 8, 17 sama 12. 8, 17 sama 12. Ini akan terdorong ke kiri karena springnya balik ke kondisi normal. Ya, balik ke kiri. Otomatis nomor 8 itu. Ini kok nomor 8 sih? Sebentar ya. Plunger nomor 8. Oh, menekan plunger nomor 8. Root 17. 18 ya maksudnya ini ya. Coba dilihat ini plunger tadi nomor berapa ya? Takutnya nanti beda maksud ya. Ini kan nomor 8 tadi itu kalau di gambar sebelumnya apa? Pressure plate kan ya. Intinya di sini springnya itu balik tension springnya itu balik ke panjang awal sehingga nomor 12 ini bearing dan di atasnya ini akan kedorong ke kiri karena springnya memanjang. Sama nomor 17 ini akan ketarik karena nomor 17 tadi atau rootnya ini kan dia dimounting ya di sini ya. Dimounting dengan nomor 18. Sorry, ini namanya nomor 18 sepertinya ya, plunger ya. Ini ketarik ya kan, otomatis si spring ini bebas. Sehingga kalau di sini shifter akan ke arah kiri. Shifter nomor 12 ini akan ke arah kiri. Support nomor 15. Ini nama-namanya ya. Ini ada support, kedudukannya nomor 4 ini ya. Yang menunjang level nomor 4 pada titik A bersinggungan dengan pressure plate nomor 8 dan menekan pressure plate di mana root 17 tetap bersatu dengan rilis lever pada titik B. Nah, ini kan ini kan kelihatan nggak ya? Jadi di sini rootnya nomor 17 ini kan ada ujungnya ini ya. Nah, ini ujungnya nanti dia ketemu sama ini ya sebenarnya. Ketemu sama nomor 4. Jadi ini ketarik
Tapi ya ini tetap nyambung karena di situ dipasang pada root ini di ujung ini. Oke. Sedang titik B itu akan bergerak ke arah kiri seperti gambar ini, tapi titik A itu yang ini ya, yang atas ini dia akan berlawanan dengan titik B karena di sini ada titik atau pinnya ya. Pinnya itu jadi semacam kayak pengungkit gitu ya. Kalau ini ke kiri berarti yang di atasnya ke kanan. Nah, kalau yang A ini ke kanan berarti otomatis rilis level 4 akan menekan pressure plate nomor 8 sehingga disampit pada posisi engine dan dapat melepaskan tenaga dari engine ya tadi. Jadi poinnya nanti di sini. Jadi di sini itu ini akan ke arah kanan, yang di sini akan ke arah kiri ya. Copy ya. Jadi yang ke kiri ini karena efek ini ditarik ke kiri, sehingga ini akan ke kiri. Tapi yang di atas itu akan ke kanan karena di sini ada pin ya, di sini ya ada pin mechanical levernya ya. Jadi sistem pengungkit gitu kan. Jadi sampai sini copy nggak maksudnya nih gambarnya? Copy, Pak. Ada yang belum copy nggak kira-kira? Coba yang mana kalau belum copy? Maksudnya dengan gambar itu loh. Takutnya nanti ketika melihat gambar itu bingung. Karena kalau di gambar bingung, otomatis nanti kalau melihat ke komponen nanti bisa bingung juga loh. Ada yang mau tanya? Oh, berarti copy semua ini kalau nggak ada yang tanya. Ada animasinya, Pak, supaya jelas itu. Gimana? Ada animasinya, Pak, supaya lebih jelas itu. Oh, animasinya ya. Oke, nanti coba tak buka ini. Nah, ini ya. Coba kita lihat animasinya ya. Muncul? Muncul, Pak. Oke, ini tapi gambarnya kebalikan ya. Kalau tadi ngadepnya sebelah displaynya sebelah kanan kalau di gambar mau handout. Kalau di sini displaynya ada di sebelah kiri ya. Di copy ya. Nah, ini kalau misalnya posisinya saya gerakkan. Nah, ini kira-kira posisinya apa? Ketika pedalnya ditekan, berarti posisinya piston blade merenggang atau merapat? Disengit. Disenjet, Pak. Ya, disengit ya atau meregang ya. Oke, ini diinjak. Saya lanjut. Ketika ditarik
kakinya. Nah, ini kan otomatis sudah kembali lagi ya. Nah, ini coba perhatikan. Ketika diinjak, berarti spring yang tengah ini ya kan. Spring yang tengah terus lever ini akan kedorong ke kiri. Kalau yang bawah, yang atas ini dia akan kedorong ke kanan karena perlawanan ya kan. Di sini ada pin. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, ini ditarik pedalnya. Nah, ini springnya balik lagi. Release bearing ini menarik shaft yang bawah. Ini ketarik ke sana. Nah, yang ini jadinya akan berlawan arah lagi sehingga yang ini menekan pressure plate ini yang warna biru ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi ini ketika posisinya masih di engage ya, ini ya, rapat. Jadi pedal ini tidak ditekan. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, ini ketika pedal ditekan, spring tadi ditekan, otomatis release lever ini dia akan kedorong sama shaft ya. Shaft yang bawah. Nah, yang bagian atas ini dia akan berlawanan arah. Seperti yang di tanda panah ya. Nah, ini kan berlawanan nih. Dua ini sama ini mesti berlawanan ya. Itu. Saya ulangi satu kali lagi ya. Yang gambar besar saja. Nah, ini ya. Coba diperhatikan ya. Jadi ketika pedal diinjak nanti coba perhatikan panah, tanda panah ya. Di sini ya terutama. Nah, ini kan beda nih sama ini. Nah, ini ketekan otomatis ini arahnya ketekan ke kiri, kalau ini berarti nggak ketekan, ini malah ke kanan kan gitu. Makanya kanan ini. Nah, ini coba kalau misalkan pedalnya dilepas. Pedalnya dilepas, otomatis ini akan balik lagi karena ada spring besar tadi ya. Nah, karena ada spring ini. Nah, ini tadi namanya spring yang tadi nggak muncul ya. Namanya apa di situ? Return. Ada return spring ya. Jadi return spring itu sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk mengembalikan lagi posisi semula. Posisi engage juga ya. Nah, seperti ini tadi, arahnya berlawanan ya. Ini ke sana, ini ke sini. Kalau misalkan dia ditekan springnya, maka arah panahnya akan berubah. Oke, ini proses engine lah ya. Kalau disengine-nya, inilah ya. Jadi proses disengine, ini tadi springnya ketekan karena pedalnya ini langsung diarahkan ke sana. Springnya ketekan, shaft ini juga akan mendorong ini juga ya, ikut kedorong. Tapi yang di sini bagian atas ini akan ke arah ke kiri. Sehingga pressure plate nomor berapa? Nomor 8 ini
dia tidak ketekan sama clutch lever, release levernya ya. Jadi persis kayak di mobil lah mungkin ini ya. Atau di sistemnya motor itu pakainya yang ini, mekanisme kerjanya. Ada yang pernah bongkar kopling nggak di waktu di STM? Otomotif, jurusan otomotif terutama. Ada? Siapa aja yang jurusan otomotif nih? Atau TKR? Sofi, TKR. Nah, mana Sofi? Ada Pak, ada. Pernah bongkar kopling nggak, Vi? Kalau kopling Pak, pas magang saya jarang ikut Pak. Jarang ikut. Tapi kalau pas di sekolah? Sekolah Ada pernah Pak. ada bahan prakteknya kan pastinya kan? Ada. Lupa kan? Sudah lupa mungkin. Kenapa Pak? Komponen-komponennya itu loh. Oke, dari yang materi tadi, ada yang ditanyakan lagi nggak untuk spring pipe? Saya kira ini untuk yang simple ya, karena masih mechanical spring lah. Jadi mechanical spring itu ya pokoknya komponen utamanya adalah spring. Kemudian nanti tambahan komponen utamanya lagi adalah disk dan plate sama pressure plate untuk injet sama disk injetnya. Oke, di copy ya. Atau ada yang mau tanya lagi? Ya Pak, spring itu kan Pak ada yang biasa. Kalau yang biasa kan boleh kebolak-balik. Ada juga spring yang nggak bisa kebolak-balik kayak di valve intake sama exhaust itu kan. Kalau nggak salah nggak boleh kebalik ya Pak springnya. Nah Ya, kalau di clutch ini sama nggak Pak? kalau di sini posisinya ya maksudnya ya. Ya kan ada spring yang nggak boleh kebolak-balik posisinya. Yang apa ulirannya itu agak lebih rapat sama. Ya, rapat sama agak renggang kan. Ya, betul Pak. Kalau nggak se ekstrim kayak di engine ya. Karena dia kan mechanical komponennya agak cukup besar, jadi nggak sesensitif kayak di engine di situ. Tinggal kalau di sini kan ada dua nih spring, saya rasa. Tapi kalau misalkan lihat di komponen springnya ya, kalau memang springnya itu standar celahnya sama ya aman aja. Tapi kalau misalkan sama kayak di engine, yaitu bisa jadi ada perlakuan yang berbeda juga sama kayak di engine. Tapi saya rasa ini springnya masih sama nih kalau di sistemnya kopling. Hamadin ya tadi ya. Ya Pak. Ini si Aris baru muncul kayaknya. Mati lampu katanya. Ada lagi mungkin? Sedikit lagi ya, habis itu kita rest time.
ada kawanmu datang terus Aris tuh. Oke, saya lanjut sedikit ya. Habis itu nanti kita istirahat. Ini yang berikutnya. Nah ini ya, salah satu contoh lagi yang menggunakan spring ya. Spring tab itu kalau di unit, selain doser sama grader tadi, itu ada Nissan sama Scania ya. Ada yang sudah pernah backup Nissan sama Scania nggak waktu GT? Shopee, Pak. Saya Scania, Pak. Siapa? Shopee sama Paujan, Pak. Saya juga, Pak. Sama Paul. Nah, banyak tuh. Pernah dapat experience ini nggak, pemasangan clutch ini nggak di unit? Atau cuma masih servis saja? Belum Servis aja, Pak. Kalau plat bukan, Pak. Nggak ada. Belum ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu. Oh, si siapa namanya lagi yang bawa truk sama siapa? Shopee kah? Iya, Pak. Shopee, Pak. Iya, Bi. Kamu pakai truk pakai kopling kayak gini nggak, Bi? Nggak tahu, nggak pernah ngeliat kamu paling. Pernah, Pak. Pernah lihat. Oke, jadi Pernah lihat bongkar. pernah bongkar juga kah? Oke, di doser sama grader tadi di unit kita itu ada Nissan sama Scania ya, yang menggunakan spring. Nah, untuk yang pada Nissan itu ada beberapa jenis berdasarkan pemindahannya. Ini nanti ada 2 ya. Ada beberapa di sini. Yang pertama dry type single disc clutch, berarti tipenya tipe kering, clutchnya jumlahnya 1. Terus yang kedua dry type, tipe kering juga, tapi multiple disc clutch, clutchnya lebih dari 1. Dan yang ketiga adalah wet type. Wet type itu berarti tipe basah, clutch tipe basah, dan satu lagi adalah fluid clutch hidrolis ya. Ini wet type juga. Ya, seperti yang digambar ini. Nah, ini tadi mirip juga kayak di yang animasi ya ini ya. Ya kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuma yang membedakan beberapa bentuk atau dari komponennya lah ya. Tapi secara mekanikal kerjanya sama. Nah ini tipe dry type single disc clutch ya. Kalau dry type berarti ini benar-benar nggak ada oli ya di bagian disc clutch-nya. Oke. Nanti sambil dibaca lagi ya. Ini saya kira cukup sama dengan yang tadi. Malah lebih simpel yang ini ya daripada yang sebelumnya. Ini gambaran detailnya untuk komponen-komponennya. Ini apa nih posisinya? Nah, ini yang model diafragma ya, diafragma spring ya. Untuk single disc tipe selain memakai coil spring, ada juga yang memakai diafragma. Nah, diafragma spring type. Diafragma spring ini dihubungkan dengan clutch cover melalui 2 truss ring menekan pressure plate. Ini ya, di arah panah ini ya. Ini ada truss ring, clutch cover, pressure plate. Nah, ini lebih simpel. Nah, ini diafragma springnya ini ya, kayak plat biasa gitu. Ketika pedal diinjak, maka clutch lever akan menggerakkan release bearing ke arah kiri melalui klip. Mana release bearing? Nah, ini release bearing ke arah kiri. Nah, seperti tanda panah ini ya, sehingga yang di panah ini dia akan kedorong ke kiri. Sebaliknya yang di bawah ini dia akan kedorong ke kanan. Nah, ke arah kanan dengan truss ring sebagai fulcrum sehingga pressure plate ini tidak menekan disc. Pada kondisi ini main clutch posisinya disengage. Jadi kalau ini sama kayak tadi. Kalau di sini posisinya ke kanan, ini posisinya ke kiri menekan. Ini yang di sini release pressure plate-nya tidak tertekan. Tapi kalau misalkan nanti ditarik,
Enggak ada. Nah, kalau misalnya kebalikannya, nah ini nanti arahnya ke kanan, yang di sini justru akan menekan ke kiri ya, menekan pressure plate. Nah, ini akan menekan sehingga prosesnya engage. Jadi kurang lebih mekanisme kerjanya sama ya. Cuma kalau yang ini kan ada istilahnya diafragma spring gitu kan. Kayak semacam plat gitu ya. Oh, tadi kan benar-benar ada spring di tengah ya. Ini juga mirip yang barusan. Ini ada panel di sini. Intinya nanti pasti berlawanan antara yang di tengah dengan yang di luar ini ya. Karena di sini pasti ditambahkan pin gitu kan. Jadi yang tengah kedorong ke kiri, berarti yang di bawah kedorong ke kanan. Berarti disengage. Kalau misalkan ini kedorong ke kanan atau ngarah ke kanan, yang ini pasti ke kiri. Nah, ini prosesnya berarti engage. Nah, untuk spring tab kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Saya kira sama saja, baik yang ini maupun yang diafragma, itu mekanisme kerjanya sama. Oke, di copy. Di copy, Pak. Nanti habis rest kita lanjut ke pelajaran yang kedua ya, main clutch di power center. Nanti sekitar jam ya standar ya, jam 1 lah ya. Jam 1 lebih. Jam berapa, Pak? Jam 1:15 lah ya. Waktu sana lah pastinya. Di sana ada yang beda kah? Sekarang kan di sana jam berapa? 12:30 kurang 10 kan? Iya, Pak. Ada yang beda kah? Kalau saya pasti beda. Saya di sini jam 11:30. Saya ngikut jam sana aja. Jadi di sana nanti jam 12:20 berarti jam 1 lah ya. Jam 1:15 lah. Nanti kita balik lagi ya. Biasanya jam berapa? Habis 1:30 les biasanya. sama 1:30. Iya. Oh ya sudah, saya ngikut sama yang sebelum-sebelumnya aja. Oke, berarti 1:30. Biasanya selesai jam? 3:30. 3:30. Oke. Bentar, Pak. Kita 3:30 ya. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi jam 1:30 ya. Berarti nanti kita pakai channel ini dulu aja deh. Linknya sama ya. Sama ini ya, Pak. Ya, pakai link ini aja. Karena tadi kalau pakai yang nggak bisa tadi si Madin. Oke, kita tutup dulu. Kita isoma dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dari luar biasa menginspirasi. Terserah dia ya.